pantauan kami pada 6 hari pertama mulai tanggal 21 Maret hingga 26 Maret ini sudah tercatat sebanyak 44.387 penumpang yang telah menggunakan kereta api untuk berbagai keperluan. Salah satunya untuk mudik di kampung halaman gitu Kak. Pemesanan tiket itu kami himbau dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi Akses BKAI. Bisa di-download di Android ataupun di iPhone ya. Mau tahu aja. Halo Sobat Mistar, kembali lagi bersama saya Naomi Adisti dalam podcast Mau Tahu Aja. Memasuki masa mudik lebaran kali ini tentu dipadati ribuan bahkan jutaan pemudik yang mulai melakukan mobilisasi ke berbagai daerah. Salah satu transportasi yang bisa kita lihat mengalami peningkatan yaitu kereta api, terkhususnya di daerah Sumatera Utara. Nah, bagaimana sih sebenarnya pelayanan ataupun persiapan yang sudah dilakukan oleh Kereta Api Indonesia khususnya di daerah Sumut? Langsung saja sudah ada bersama kita, ada manajer kepala Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumut, M. Asad Habibuddin. Halo Bang, gimana kabarnya? Halo Kak Naomi, Alhamdulillah. Mungkin ini meluruskan aja ya, manajer Humas KAI Divisi 1 Sumatera Utara. Oke, manajer Humas KAI Divisi Regional 1 Sumut. Iya. Oke. Oke Bang, ini panggil Bang aja kali ya Iya, Bang? nggak apa-apa. Oke Bang, gimana Bang kabar Abang? Alhamdulillah Kak Naomi, meskipun puasa tetap kita harus semangat ya. Masa-masa mudik ini kan pasti padat ya Bang. Gimana Bang, apakah Bang nggak dapat jatah cuti atau bekerja? Itulah kita bekerja di perusahaan transportasi itu harus merelakan untuk tidak istilahnya mudik ataupun liburan disamakan dengan pekerjaan yang lain. Kita peak season seperti angkutan lebaran ini justru harus melayani penumpang ya. Mungkin pekerjaan di kereta api ini salah satunya, mungkin di profesi yang lain juga sama. Justru di angkutan lebaran, Natal dan Tahun Baru itu kita malah harus ekstra gitu ya, ekstra bekerja. Nanti bekerjanya di waktu yang lain gitu Kak. Oke, pelayanan masyarakat nomor 1. Nah itu dia. Nomor 1. Betul. Oke Bang, sejauh ini memasuki lebaran ya, persiapan ataupun pelayanan KAI seperti apa Bang? Iya, jadi di KAI sendiri ya Kak ya. Ini saya mohon maaf sambil baca-baca HP juga, soalnya saya memang baru nih di sini, baru seminggu banget di Sumatera Utara. Sebelumnya saya di Sumatera Barat. Jadi di KAI Sumatera Utara ini sendiri, kami menetapkan masa angkutan lebaran ini pada tanggal 21 Maret hingga tanggal 11 April ya, 11 April 2025. Jadi menurut pantauan kami pada tadi, nah itu sejak 6 hari pertama mulai tanggal 21 Maret hingga 26 Maret ini sudah tercatat sebanyak 44.387 penumpang yang telah menggunakan kereta api untuk berbagai keperluan, salah satunya untuk mudik di kampung halaman gitu Kak. Oke Bang, ini kita sekaligus memberitakan juga nih bahwasanya Bang baru seminggu kan di sini, jadi ya nggak apa-apa sih sambil lihat juga kan daripada misinformasi. Daripada misinformasi betul gitu Kak. Pantas Bang logat-logatnya masih medok ya, asli nggak bisa hilang kalau medok ini kayaknya. Oke Bang, terkait ini kan tadi ada sekitar 40 ribuan. 44.000 Bang. Kak. Nah itu lebih meningkat tahun ini atau tahun sekarang? Iya. Tahun kemarin. Jadi menurut prediksi kami ya, penumpang di KAI Divisi 1 Sumatera Utara ini untuk masa angkutan lebaran tahun 2025 terdapat kenaikan sekitar 2% dibandingkan dengan masa angkutan lebaran pada tahun lalu 2024 gitu Kak. Kalau gerbong-gerbong sendiri Bang ada penambahan nggak? Iya, jadi untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, kami telah melakukan penambahan tempat duduk. Jadi sekitar 61.688 tempat duduk itu kami telah siapkan untuk
penambahan untuk mengalokasikan ataupun menambah alokasi penumpang ya. Jadi pada setiap harinya pada masa angkutan lebaran ini kami mengoperasikan 30 perjalanan kereta api. Nah, terdapat 2 perjalanan kereta api tambahan. Kalau di luar masa angkutan lebaran kita cuma mengoperasikan 28 perjalanan sehari saja. Nah, untuk masa angkutan lebaran ini kita tambah 2 perjalanan yaitu KA Sribilah Utama fakultatif relasi Medan Rantau Prapat pulang pergi. Nah, selain penambahan perjalanan, kami juga menambah kereta ataupun gerbong pada berbagai kereta api seperti KA Sribilah Utama reguler, relasi Medan Rantau Prapat PP, kita nambah 1 kereta eksekutif dan 1 kereta bisnis. Jadi dalam satu rangkaian kereta semakin panjang untuk menambah tempat duduk penumpang. Lalu untuk KA Putri Deli relasi Medan Tanjung Balai PP, kita menambah 1 kereta ekonomi dan juga KA Siantar Express relasi Medan Siantar PP, kita juga menambah 1 kereta ekonomi seperti itu, Kak. Ini kan ada penambahan seperti itu, Bang. Berarti kan ada penambahan tertentu gitu. Berarti rute yang paling banyak diminati masyarakat ini rute apa, Bang? Iya, jadi menurut catatan kami rute yang paling banyak tuh Medan Tanjung Balai PP, lalu kemudian Medan Rantau Prapat PP. Jadi daerah-daerah yang seperti saya sebutkan tadi itu yang paling banyak peminatnya untuk kereta api. Berarti itu juga yang paling banyak ditambah ya, Bang? Ya, relasi yang padat Tanjung Balai, kemudian Rantau Prapat itu yang kami tambah. Oke, berarti sekarang udah mulai ini ya, Bang, mulai sistem-sistem booking gitu ya dari jauh-jauh hari, biasanya dari aplikasi atau website ini, Bang? Oh ya, untuk aplikasi pemesanan tiket itu kami himbau dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi Akses BKAI, bisa di-download di Android ataupun di iPhone ya. Lalu kemudian bisa memesan tiket juga di web kai.id, lalu kemudian itu bisa 30 hari sebelum keberangkatan bisa dipesan. Lalu masih ada juga masyarakat bisa memesan tiket di stasiun, di loket stasiun, tapi itu untuk 3 jam sebelum keberangkatan selama tiket masih tersedia. Berarti kita juga bisa ngelihat ini kan, Bang, apakah misalnya mau berangkat hari ini masih udah penuh. Iya. Atau, Jadi bisa masyarakat bisa melihat misalkan untuk besok pun ya bisa mengecek tuh di aplikasi apakah masih ada atau udah habis. Nah kan dalam satu hari ada beberapa alternatif jam keberangkatan. Jadi mungkin kalau keberangkatan pagi udah habis, bisa siangnya gitu, ataupun keesokan harinya seperti itu. Oke, Bang, memasuki mudik lebaran ini, udah mudik lebaran sih sebenarnya. Peningkatan yang kalau prediksi dari KAI yang peningkatan mulai banyak pemudik ini tanggal berapa, Bang? Iya, kalau menurut catatan kami ini pada tanggal 23 Maret ini sudah mulai banyak tuh penumpang, ada 8.500 penumpang. Nah, untuk puncak selanjutnya kami mencatat pada tanggal H-3 atau 28 Maret 2025 yang saat ini sudah terjual sebanyak 8.500 tiket. Nah, bisa jadi besok akan berubah, siapa tahu pada H-2 semakin lebih banyak lagi gitu. Karena tiket masih kami istilahnya kami masih buka gitu. Sampai sekarang ya, Bang. Sampai sekarang. Program khusus yang disiapkan KAI untuk menyambut Lebaran nanti ada nggak ya, Bang, kira-kira? Iya, jadi kami berkolaborasi dengan Pemprov Sumut telah mengadakan program mudik gratis ya, mudik gratis. Jadi Pemprov Sumut mengajak KAI untuk menyediakan transportasi gratis bagi masyarakat. Dan untuk KAI sendiri dimulai pada tanggal 26 kemarin ya. Dimulai tanggal 26 kemarin pada KA Putri Deli. Kalau kemarin sudah ada 623 penumpang yang udah diberangkatkan. Jadi selain penumpang ada juga motor. Kita kemarin sudah memberangkatkan 35 motor untuk relasi Medan Tanjung Balai dan juga Medan Rantau Prapat gitu. Untuk
alokasi mudik gratis sendiri untuk kereta api itu totalnya 7.073 tiket mudik gratis ke arah Tanjung Balai dan juga Rantau Prapat. Adapun untuk motor kita mengalokasikan 480 unit motor yang dapat diangkut secara gratis melalui kereta api. Yang 70.000 itu belum habis kan Bang sampai detik ini? 7.000 tiket 7.000, gratis. 7.000 tiket gratis kemarin saya cek itu masih ada yang ini masih tersisa untuk relasi Rantau Prapat. Dan itu melalui linknya Pemprov, melalui linknya Pemprov. Kalau kemarin pendaftarannya itu selain link yang disediakan oleh Pemprov juga bisa diakses melalui aplikasi Akses by KAI. Cuman untuk yang melalui Akses by KAI itu sudah habis tiketnya. Sekarang masih tinggal di linknya Pemprov. Kemarin saya cek masih tersedia. Untuk sekarang masyarakat mungkin bisa mengaksesnya sendiri ya, gitu. Berarti ada pembeda yang untuk mudik gratis dan juga yang non mudik gratis gitu ya Bang, ada pembedaan gerbong. Kalau pembedaan gerbong nggak ada Kak. Oh berarti disatukan? Disatukan gitu. Oh oke, baik Bang. Ini Bang dengar-dengar ada program terbaru nih, program angkut motor gratis. Nah tadi juga sempat Abang mentionkan itu, seperti apa Bang programnya? Iya, jadi angkutan motor gratis ini sama juga dengan mudik gratis. Jadi itu adalah programnya pemerintah Pemprov Sumatera Utara untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan raya. Jadi motornya daripada dipakai jauh-jauh mending diangkut pakai kereta api, orangnya juga bisa naik kereta api juga gitu. Jadi untuk angkutan motor ini ada sekitar kami menyediakan 480 unit motor ya yang dapat digunakan masyarakat secara cuma-cuma, relasi Medan Tanjung Balai pulang pergi, kemudian Medan Rantau Prapat pulang pergi. Masing-masing 240 unit gitu Kak. Kayaknya ini baru tahun ini kan ya Bang? Angkut motor gratis. Sepertinya sih Kak. Saya baru ini juga saya bertugas di Medan ini. Nanti saya cross check lagi. Oke, angkut motor gratis ini agak penasaran juga sih Bang. Gerbongnya beda kan dengan gerbong ini? Jadi untuk angkutan motor ini pasti nggak bisa dimasukin di kabin penumpang biasa. Dia di kereta bagasi khusus untuk barang. Nah kali ini motornya diangkut di situ. Insya Allah kami istilahnya mulai dari loading dan unloading ditangani dengan hati-hati dan seksama, tidak ada kerusakan ataupun sampai gores, itu insya Allah tidak ada seperti itu Kak. Oke, ini sekaligus informasi juga ya ke masyarakat. Mungkin beberapa masyarakat kita yang masih belum tahu kan karena program baru juga supaya lebih menginfokan. Kalau mobil nggak bisa ya Bang ya, karena nggak muat. Mobilnya nggak muat Kak. Kalau sepeda mungkin bisa lah. Mungkin bisa, cuman untuk program kali ini Pemprov mengkhususkan motor untuk angkutannya seperti itu. Sejauh ini ada tantangan tersendiri nggak Bang? Tantangan untuk jadi mungkin tantangannya motor gratis ini mungkin sosialisasi atau ini yang kurang optimal ya. Jadi sampai saat ini masih data yang kami terima masih ada beberapa masyarakat yang belum menggunakan. Artinya kuotanya masih tersedia gitu. Jadi masyarakat bisa langsung mendaftarkan di linknya Pemprov Sumut ataupun di stasiun Medan untuk mendaftarkan motornya agar bisa diangkut secara gratis di Tanjung Balai ataupun ke Rantau Prapat. Oke baik Bang, ini kan kita mengenai inilah fasilitas mungkin ya Bang di kereta api sendiri, ada fasilitas tambahan kah sejauh ini? Jadi masyarakat perlu mengetahui bahwa khususnya di stasiun Medan ini sudah terdapat fasilitas face recognition boarding gate. Jadi face recognition ini tidak perlu menunjukkan ID card ataupun tiketnya untuk memasuki gate boarding. Jadi tinggal masuk di gate face recognition ini, lalu wajahnya di scan sekitar cuma 2 detik, lalu bisa masuk begitu saja. Jadi lebih cepat dan praktis. Itu di Jawa sudah banyak, namun khusus di Sumatera Utara ini
masih tersedia di stasiun Medan. Kami tentunya mudah-mudahan di stasiun-stasiun lain juga tersedia fasilitas face recognition boarding gate ini. Kemudian kami sampaikan juga ke masyarakat bahwa di stasiun Medan dan juga tebing tinggi itu sudah tersedia free water station ya. Jadi ada dispenser yang berisi air gitu kan. Untuk air minum. Untuk air minum bisa digunakan masyarakat. Jadi masyarakat penumpang tinggal membawa tumbler kosong diisi ulang gitu ya. Jadi tidak perlu membeli air mineral lagi. Dan langkah ini sesuai program kita ya menuju SDGs gitu ya. Program berkelanjutan agar mengurangi sampah plastik gitu. Berarti tapi kan hanya beberapa stasiun aja kan Bang programnya. Iya. Apakah ada kedepannya mau disamaratakan? Ya tentu kami terus berusaha untuk memperluas ya termasuk di face recognition boarding gate tadi juga free water station untuk stasiun yang lain gitu supaya masyarakat lebih banyak yang menggunakan. Ya bagus ya ada itu ya Bang. Jadi kan lebih efektif dan efisien juga. Kita nggak ada ngantri-ngantri lagi untuk mau boarding dan segala macamnya. Iya itu kalau di Jawa itu kalau nggak salah tahun 2000 berapa udah 2 atau 3 tahun yang lalu lah udah dipakai itu. Dan kalau saya nggak salah kereta api satu-satunya atau yang baru pertama kali moda transportasi yang menggunakan face recognition boarding gate tersebut. Gitu Kak. Jadi Bang kalau misalnya ada orang tua nih yang kurang paham cara memakainya itu seperti apa? Iya, di kami sudah tersedia petugas-petugas. Jadi di tiap stasiun itu sudah ada petugas yang memfasilitasi masyarakat ataupun penumpang yang ingin mendaftarkan di face recognition boarding gate tersebut. Jadi tinggal membawa KTP lalu scan ibu jari gitu ya untuk memverifikasi data segala macam. Paling cuman sekitar 5 menit itu sudah bisa istilahnya berlaku untuk seterusnya. Jadi setelah pendaftaran pertama itu penumpang langsung bisa melakukan face recognition itu. Jadi nggak perlu bawa, istilahnya nggak perlu menunjukkan ID card ataupun tiket ke petugas boarding manual gitu kan. Ya karena kalau kayak memang masih baru banget sih itu Bang. Karena kan tahun kemarin masih manual. Iya, meski demikian kami masih menyediakan boarding manual untuk yang mungkin pelanggan yang belum mendaftarkan dan buru-buru gitu ya, buru-buru ngejar kereta itu bisa langsung manual juga kami masih menyediakan kayak gitu Kak. Kalau dari KAI sendiri melihat adanya lonjakan ini ada membuat promo khusus nggak Bang kayak tiketnya itu lebih dimurahkan daripada harga biasa? Kalau promo belum ada ya. Kalau promo belum ada. Cuman melalui instansi-instansi gitu ya, seperti Pemprov Sumut, lalu kemudian ada juga mudik gratis dari PLN itu ada juga. Jadi kami bekerja sama dengan berbagai instansi untuk membuat program mudik gratis untuk masyarakat gitu Kak. Oke Bang, ini kan kita bisa lihat sendiri animo dari masyarakat itu kan tinggi banget kan Bang untuk mudik tahun ini. Nah pasti ada praktik-praktik tertentu nih, mungkin seperti calo dan sebagaimananya untuk mendapatkan tiket itu seperti apa Bang? Jadi di KAI untuk praktik calo ini memang sudah dipastikan tidak ada ya Kak ya. Karena kami pemesan tiketingnya itu sudah terintegrasi dari aplikasi, kemudian website, lalu kemudian di loket itu sudah terintegrasi. Jadi tidak ada ruang untuk percaloan karena kami kan istilahnya memesan tiket itu harus ada ID card-nya. Jadi setiap kali keberangkatan dicocokkan dulu nih penumpang sama ID card-nya. Jadi satu penumpang satu tempat duduk satu penumpang, one seat one passenger gitu. Jadi ya insya Allah dipastikan tidak ada praktik percaloan di transportasi kereta api. Sejauh ini ada kedapatan nggak Bang kalau sanksinya tuh gimana? Kalau mungkin ini ya kalau misal ada penumpang yang merasa katakanlah ada calo yang merasa menawarkan diri untuk dapat membelikan tiket seperti itu,
langsung saja lapor ke kami langsung verifikasi dan misalkan kalau memang ada potensi kejahatan kriminalitas, ya kami siap membantu untuk proses lebih lanjut ke pihak yang berwenang kayak gitu. Oke, baik Bang. Ini kita agak menyinggung lagi sedikit. Ini kan tadi Abang sempat mention bahwasanya rute yang paling banyak itu Tanjung Balai dan Rantau. Nah, bagaimana dengan rute Kuala Namu Medan tuh seperti apa Bang peningkatannya? Nah, kalau KA Bandara itu dikelola oleh KAI Bandara, Kak. Jadi itu salah satu berbeda. Salah satu anak perusahaan KAI. Kebetulan KAI Divre 1 Sumatera Utara yang saya bekerja di sana itu untuk khusus istilahnya mengelola atau mengoperasikan kereta api non KA Bandara. Jadi di kami ada sendiri KAI Bandara yang mengelola kereta api bandara. Dia mengoperasikan kereta api Kuala Namu Medan, lalu kemudian kereta bandara di Jogja itu sama KAI Bandara. Oh, berbeda ya. Sejauh ini Bang, kalau kita misalnya melihat cuaca ya Bang, kan cuaca ini kan kadang nggak menentu nih. Nah, kalau antisipasi dari KAI, kalau melihat jalur kan nggak mungkin dalam keadaan yang ini kan, kalau misalnya hujan yang deras banget itu kayak gimana? Iya, jadi kami tetap istilahnya melakukan peninjauan ataupun inspeksi keselamatan khususnya untuk musim hujan. Jadi kami telah menetapkan daerah-daerah rawan dan di situ kami tempatkan petugas yang 24 jam standby di sana. Jadi ketika misalkan jam 1 malam gitu ada indikasi longsor ataupun banjir, itu pasti ada petugas yang menjaganya dan kita koordinasi 24 jam ya di KAI itu. Karena perjalanan kereta api kan terus berjalan gitu. Jadi selain penempatan daerah khusus itu, kami juga terus istilahnya melakukan pengecekan, perbaikan kayak gitu Kak. Jadi meskipun ada hujan deras seperti itu nggak masalah, asalkan tidak mengalami banjir ya. Jadi selama relnya tidak tergenang ataupun ada istilahnya gogosan ataupun si bantalan keretanya itu mengalami erosi, abrasi, itu baru kami melakukan penghentian perjalanan kereta api. Kalau delay yang terjadi nih Bang dari KAI sendiri, ada kompensasi kah kepada masyarakat? Ya, kalau delay sendiri itu kami sudah ada yang namanya service recovery ya, SR. Jadi ketika ada istilahnya force majeure gitu ya, kalau ada keterlambatan gitu, kami sudah menentukan misalkan kalau terlambat lebih dari 3 jam penumpang mendapatkan service recovery berupa apa, bisa berupa minuman, snack seperti itu. Jadi kami tetap mengutamakan kenyamanan dan pelayanan kepada pelanggan gitu Kak. Mengenai yang tadi kan Abang sempat mention ada tetap adanya patroli gitu ya Bang untuk melihat daerah rawan bencana. Sejauh ini yang udah ditetapkan titik-titik rawan bencana itu daerah mana aja Bang? Iya, untuk daerah rawan sendiri kami ini nanti melihat datanya lagi ya. Yang jelas dari tim kami kan ada unit prasarana itu. Jadi sudah menetapkan titik-titik mana yang sudah yang dipetakan bahwa di sini titik rawan longsor, di sini rawan banjir gitu ya. Di situ kami tempatkan petugas-petugas yang diharapkan dapat bekerja secara cepat untuk menanggulangi adanya potensi gangguan perjalanan tersebut. Tapi sejauh ini masih aman aja kan? Sejauh ini masih aman Kak. Kalau misalkan ada potensi ada misalkan batu kericaknya kurang atau ada goyangan keras di kereta api, itu pasti ada laporan secara langsung dan akan segera ditangani oleh petugasnya. Oke, baik Bang. Ini kita masih bahas putar fasilitas mungkin ya. Ini kan kita penumpang kita ada yang teman-teman disabilitas. Itu dari KAI sendiri ada memberikan ruang khusus kah atau seperti apa? Iya, jadi untuk memfasilitasi para penumpang difabel ya. Jadi kami sudah berusaha untuk memberikan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas seperti
Mungkin untuk yang tunanetra kita sudah menyediakan guiding block di stasiun-stasiun, lalu kemudian kursi untuk prioritas untuk ibu hamil, orang tua, dan juga para difabel gitu ya. Untuk toiletnya juga kami sudah sediakan toilet untuk khusus difabel seperti itu Kak. Mengenai barang bawaan penumpang Bang, apakah ada dibatasin? Iya. Kalau barang bawaan penumpang memang kami membatasi 4 koli ya, 4 koli, lalu kemudian ada batasan-batasan ukuran, kemudian beratnya nanti bisa dicek lagi oleh masyarakat ketika kita memesan tiket itu kan ada syarat dan ketentuan yang harus dibaca gitu ya. Itu ada hitung-hitungan dimensinya, lalu kemudian beratnya gitu. Nah, lalu untuk barang-barang yang nggak boleh dibawa di atas kereta api seperti barang-barang yang berbau menyengat seperti durian. Durian nggak boleh juga. Durian nggak boleh. Ketika misalkan lolos gitu ya, sudah tutup segala macam, tapi kalau di atas kereta api kecium, nah itu petugas kami langsung menurunkan barang itu tuh. Nah, nggak boleh lanjut lagi demi kenyamanan penumpang bersama gitu. Di selain barang yang berbau menyengat, kayak narkoba itu amit-amit ya nggak boleh. Kemudian senjata api, senjata tajam kayak gitu. Jadi hampir samalah dengan moda transportasi lain. Berarti begitu ketahuan barangnya ditinggal gitu ya Bang? Iya, ada ini juga tuh intinya kan barang itu nggak boleh lanjut ya ketika misal ketahuan sama petugas di atas. Nah itu pilihannya antara penumpangnya ikut berhenti ataupun lanjut gitu kan. Ada juga misalkan barang yang berharga mungkin durian berapa gitu ya, orang penumpangnya nggak mau melepaskan itu, ya mau nggak mau penumpangnya turun juga di stasiun yang kedapatan sama petugas gitu. Apalagi yang bawa durian ya Bang. Apa pecinta-pecinta durian? Itu durian jangan dulu lah dibawa di atas kereta api. Durian, lalu yang berbau menyengat ya kayak mangga kueni kayak gitu ya. Nah seperti itu. Demi kenyamanan bersama lah. Merokok juga nggak boleh merokok. Ataupun merokok di toilet, kami juga pasti tahu karena baunya kan masih ada ya. Dan kami di kereta api juga ada CCTV gitu. Jadi pasti ketahuan kalau ada penumpang-penumpang yang melanggar aturan naik kereta api kayak gitu kan. Sejauh ini untuk fasilitas anak-anak seperti apa Bang? Kan bawa bocil-bocil gitu kan. Untuk anak-anak sendiri di stasiun-stasiun kami sudah menyediakan area playground ya, bermain gitu ya. Jadi penumpang-penumpang cilik ini nggak perlu merasa bosan gitu ya sama orang tuanya. Bisa sambil nunggu keberangkatan kereta bisa main-main dulu di playground gitu. Oke Bang, gak terasa nih kita udah mengulik ataupun mengupas ya seputar dari pelayanan KAI sendiri, mulai dari persiapan bahkan juga fasilitas sampai ke anak-anak sekalipun. Nih Bang, terakhir sekaligus penutup kita juga pesan untuk masyarakat apa aja Bang selama memasuki mudik lebaran ini, termasuk juga harapan KAI sendiri seperti apa? Ya, mungkin harapan kami, pesan kami untuk mudik ini kan kadang penumpangnya itu kadang baru pertama kali naik kereta gitu untuk mudik aja, bukan penumpang yang bulanan ataupun mingguan naik kereta. Kami berpesan masyarakat calon penumpang kereta api ini menyiapkan segala sesuatunya dengan baik ya, dengan proper gitu, membawa ID card perlu, lalu kemudian datang ke stasiun tujuan, datang ke stasiun keberangkatan tidak terlalu mepet ya. Jadi untuk mengantisipasi kemacetan, lalu kemudian ya itu tadi yang face recognition itu penumpang kami harap dapat mendaftarkannya untuk demi kenyamanan, kepraktisan gitu ya. Lalu kemudian di stasiun Medan ataupun tebing tinggi penumpang tidak perlu membawa air mineral plastik, cukup membawa tumbler kosong, bisa melakukan isi ulang air gitu kan. Dan barang-barang bawaannya itu supaya diperhatikan lagi, dibaca lagi aturannya supaya tidak istilahnya tidak
dilarang ataupun tidak diturunkan oleh petugas. Jadi harapan kami pada masa angkutan Lebaran ini semoga berjalan lancar, ke mudik ke tempat tujuan dan balik lagi ke Medan ataupun tempat tujuannya gitu dengan lancar dan selamat gitu kan. Oke, terima kasih buat waktu dan kesempatannya buat Abang As'ad dan juga buat Sobat Mistar. Semoga mudik Lebaran tahun ini bisa berlancar dengan aman dan juga nyaman. Dan buat masyarakat juga bisa memanfaatkan fasilitas ataupun transportasi umum seperti salah satunya kereta api. Tetap kepo, tetap tahu. See ya! Mau tahu? Mau tahu aja.